materi selanjutnya dan materi terakhir di hari ini adalah templating view. Jadi kita demo templating menggunakan Blade. Templating itu apa sih maksudnya? Nah, kita ngelihat kan di sini di file kita di 2 file yang sudah kita copy. Di sini yang Jumbotron dan starter. Nah, kita lihat di 2 file ini, kita sebenarnya punya satu bagian yang sama ini. Ini bagian navbar. Kalau secara tampilan yang kelihatan, itu kita punya satu bagian yang sama, bagian navbar ini. Di starter ada, di Jumbotron juga ada. Nah, kita misalkan kita punya website yang punya puluhan halaman. Punya puluhan halaman, dan di sini navbarnya itu sama, seperti ini. Terus kita punya link-link menuju halaman tersebut. Kalau misalkan nanti kita kondisinya seperti ini, dan nantinya waktu setelah kita develop, kita ternyata perlu ada penambahan link lagi, itu kan karena kondisi navbarnya ini nempel di masing-masing filenya, kita harus ngubah satu-satu nih. Misalkan home-nya ini kita ganti halaman utama. Kita pengen ganti nama home ini menjadi halaman utama. Nah, kita setelah ganti, yang di sini udah keganti sih, yang starter udah keganti, tapi Jumbotron belum. Nah, kita berarti perlu ngubah yang di Jumbotronnya juga. Jumbotron yang home-nya ini kita ganti jadi halaman utama. Baru bisa keganti juga di Jumbotronnya. Sedangkan problemnya adalah kalau misalkan kita punya puluhan file, masa harus kita ubah satu-satu ini untuk mengganti ini aja. Nah, inilah fungsinya dari templating dari Blade. Jadi kita bisa melakukan slicing, namanya slicing. Jadi kita potong bagian code-nya dari HTML ini ke dalam satu file. Jadi kita akan pisahkan yang dengan tag nav ini tadi. Ini akan kita pisahkan menjadi satu file sendiri. Nah, strukturnya nanti kita akan buat seperti ini. Kita akan buat satu file namanya app. Jadi sebenarnya kalau kita lihat juga secara struktur HTML-nya di dalamnya, yang Jumbotron sama starter. Ini buat seperti ini. Nah, Jumbotron sama starter ini sebenarnya bagian-bagiannya sama. Dari head-nya ini sama, terus dari nav-nya ini juga sama. Yang membedakan adalah yang di dalamnya main. Yang di starter dalamnya main cuma ini aja. Yang di Jumbotron dalamnya main ini juga cuma ini aja. Segini. Jadi yang membedakan dua file ini sebenarnya adalah bagian main-nya ini aja. Sedangkan untuk struktur lainnya, yang sebelumnya main ini dan setelahnya, ini sebenarnya sama. Nah, misalkan kita perlu nambahkan JS sendiri, masa kita harus nambahin satu-satu di setiap file ini? Kan bakal ada rework yang lumayan banyak kalau kita page-nya ada banyak. Nah, kita pisahkan ke dalam satu file sendiri di app ini. Nah, nanti navbarnya kita pisahkan juga supaya lebih mudah dalam pembacaannya. Baru nanti untuk yang file starter dan Jumbotron ini akan mengambil template dari app-nya. Jadi dengan menggunakan template-nya app sama navbar ini, kita bisa buat starter dan Jumbotron. Kita langsung coba aja. Di sini kita buat satu view, satu folder app. Ini style dari saya aja untuk pembagiannya. Jadi supaya kita bisa tahu nih pembagiannya kalau yang app ini untuk templating-nya. Kita buat template untuk app
.blade.php. Nah, di sini isi dari sini apa sih? Kita kopas saja dari salah satu starter atau landing page, terserah. Ini saya copy, terus kita paste di sini. Jadi yang kita hilangkan adalah yang bagian ini di dalamnya kontainer. Jadi nanti di sini adalah tempat kontennya. Di dalamnya kontainer sini. Terus yang navbar-nya ini kita pindahkan, kita hilangkan juga. Jadi tempat navbar. Nah, untuk template awalnya di yang app.blade.php ini kita buat seperti ini. Nah, gimana kita menambahkan navbar? Kita bisa pakai tag-nya Blade, namanya include. Kita include apa? Ini kita sebelumnya buat dulu untuk file yang isinya navbar-nya aja. Kita buat file navbar.blade.php. Nah, di sini kita copy untuk yang bagian navbar-nya. Jadi yang tadi kita hilangkan yang ini, yang tag nav ini sampai ke /nav. Jadi yang ini akan kita copy, langsung paste aja ke dalam yang file app navbar ini. Kita paste aja langsung seperti ini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nggak usah pusing-pusing untuk ngatur HTML, struktur, dan lain-lainnya. Kita cuma yang kita pentingin adalah di dalam navbar ini adalah struktur dari navigation bar-nya ini. Nah, terus kita mau manggil navbar ini pakai apa sih? Kita bisa pakai include. Jadi maksudnya include di sini adalah setiap kita memanggil app.blade.php ini nanti, itu dia bakal mengikut sertakan yang ada di tag include-nya sini. Jadi kita include-kan dengan app navbar. Nah, nanti kalau misalkan kita panggil template ini, itu dia otomatis manggil app.navbar-nya ini. Nah, terus kita coba untuk di navbar-nya. Kita pengen nanti untuk tulisan navbar-nya ini, tulisan navbar di sini, ini akan mengikuti halamannya. Jadi kalau misalkan ini kita akses Jumbotron, di sini tulisannya Jumbotron. Kalau kita di sini aksesnya starter, di sini tulisannya starter. Nah, di sini kita buat kolom kosong. Jadi kolom kosongnya itu nanti akan diisi oleh tulisan itu tadi. Nah, untuk penambahan kolom kosong ini, kita pakai tag yield. Jadi yield ini nanti akan diisi oleh tulisan atau HTML yang akan kita definisikan sewaktu mengambil template app.blade ini. Jadi kita namain aja kolom kosongnya page name. Nah, di sini nanti kalau kita mendefinisikan page name, dia akan masuk ke sini. Terus selain itu, kita juga ada tempat kosong untuk kontennya. Nah, di sini kita buat juga yield konten. Oke, sampai di sini templating-nya sudah selesai. Jadi kita sudah membuat template untuk halamannya, halaman Bootstrap ini. Kita udah buat yang isinya udah otomatis membawa navbar dan struktur-struktur Bootstrap-nya. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah memastikan kalau kita memanggil Jumbotron, itu dia akan mengisi kontennya seperti ini dan menggunakan template yang sudah kita pakai. Nah, kita coba ubah
di file Jumbotron ya. Di sini kita hapus semua dan kita sisahkan yang ada di dalam main-nya. Yang ada di dalam main. Nah, di sini adalah kontennya Jumbotron adalah yang ini. Kontennya cuma yang ini aja. Jadi ini kita cut, yang lainnya dihapus, kita paste. Nah, kontennya ini aja. Gimana caranya kita menggunakan template? Kita pakai tag blade-nya extend. Extend, kita ambil template. Jadi ini kita akan mengambil template yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, kita mau menggunakan template apa? Di sini pakai template-nya app.blade.php. Jadi kita pakai di sini extend app.app. Di sini berarti nanti untuk halaman Jumbotron, dia akan menggunakan template yang ada di app.app. Nah, gimana caranya kita mengisi kolom-kolom yang kosong tadi? Jadi maksudnya di sini untuk kontennya dari Jumbotron ini akan mengisi ke kolom kosong yang di sini, yield-nya yang di sini, konten. Kalau misalkan kita cuma mendefinisikan extend-nya aja, ini memang bisa, tapi nggak sesuai dengan strukturnya. Nah, di main-nya ini kosong, tapi untuk yang ini, itu ada di posisinya ada di atas. Jadi nggak sesuai. Sebenarnya untuk yang Jumbotronnya ini posisinya harus ada di dalamnya main-nya ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masukkan kontennya ini ke dalam kolom yang ini? Ini kita pakai section. Ada section dan end section-nya. Jadi kita memasukkan di app.blade ini, kita ada kolom kosong konten. Nah, kita masukkan ke dalam section-nya sini. Jadi di sini kita akan mengisikan section kolom yang kontennya ini dengan apa? Dengan ini. Nah, jadi untuk halaman HTML ini akan masuk ke dalam section kontennya. Sini coba kita refresh. Nah, sini sudah benar di dalam main-nya. Nah, posisi Jumbotronnya ada di dalam situ. Terus selain itu kita tadi juga sudah menambahkan di navbar-nya ada yield page name. Jadi kita bisa mengubah penamaan page-nya juga sesuai dengan view yang kita akses. Jadi kita waktu mengakses Jumbotron, kita pengen di navbar-nya ini nanti muncul tulisan Jumbotron. Nah, di sini kita bisa pakai section juga. Bedanya kalau kita menggunakan konten HTML yang banyak, yang memang beberapa line ini, itu kita perlu definisikan section dan end section-nya. Tapi kalau berbentuk tulisan atau cuma satu line, itu kita bisa langsung definisikan di sini untuk page name. Jadi kita mau mengisikan section page name, isinya apa? Di sini kita ketikkan aja isinya, Jumbotron. Nah, ini otomatis dia akan mengisikan section yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, kita langsung mengubah aja satu file di sini, terus navbar-nya yang di sini, dan nanti akan berpengaruh ke view-view yang lain yang dia mengextend dari template tersebut. Ini sekarang kita coba lakukan hal yang sama untuk starter page-nya. Nah, di starter page-nya ini kita hapus semua yang selain konten dari HTML-nya.
konten dari main-nya, terus kita extend ke app.app. Jadi kita akan menggunakan template app.app, kita buat sectionnya di sini mengarah ke section konten. Untuk isi dari kontennya, kita geser isi kontennya ke dalam section ini, dan juga kita buat untuk yang page name-nya. Page name-nya di sini starter. Oke, untuk yang Jumbotron seperti ini, starter. Nah, di sini sudah berubah. Di sini sesuai. Ini adalah navbar yang sama. Tapi karena kita menambahkan kolom yield di sini, itu dia akan menyesuaikan isinya dengan yang sudah kita definisikan di file Jumbotron-nya. Karena di Jumbotron kita definisikan Jumbotron, sini Jumbotron, and starter, di sini starter. Nah, kalau misalkan kita mau ada perubahan di navbar-nya, jadi gampang. Kita cuma perlu merubah file navbar-nya. Misalkan kita hapus beberapa link-nya. Sini, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, ini akan langsung mempengaruhi ke semua halamannya yang menggunakan navbar-nya. Jadi beberapa fungsi-fungsi build yang sering digunakan untuk slicing. Yang pertama itu tadi adalah include. Include ini dia akan mengikut sertakan file bleed yang lain jika folder ini jika file bleed yang app.bleed ini di-extend. Jadi kalau kita mengextend app.bleed, ini dia otomatis ngambil navbar-nya. Misalkan kita mau misahin juga untuk bagian head-nya ini. Kita mau misahkan untuk yang metadata, terus link CSS-nya ke folder ke file yang lain, itu juga bisa. Kita langsung buat aja di sini file css.php, kita buat, terus kita copy untuk isinya dari yang head-nya ini, kita pindahkan ke dalam CSS ini, terus kita include-kan untuk CSS-nya. Di sini kita include-kan app.css. Ini juga ketika kita memanggil app.bleed.php ini dia otomatis ngambil app.css dan app.navbar sebelum nantinya akan digunakan oleh bleed yang lain. Nah, di dalam bleed yang menggunakan template, itu kita tinggal panggil aja extend file bleed template yang mana yang mau kita pakai, template apa yang mau kita pakai. Nah, terus kita mau mengisi yield yang mana. Jadi yang sudah didefinisikan tadi ada beberapa yield ini untuk kolom kosongnya yang bisa diisi ketika extend. Jadi kita pasang yield content, berarti kita nanti waktu extend kita mengambil menggunakan template ini, kita harus mengisikan bisa mengisikan konten ini dan juga mengisikan yang di navbar-nya tadi. Jadi waktu memanggil kita isikan untuk yang page name-nya, kita panggil yield-nya itu menggunakan section. Jadi kita mengisikan section page name dengan starter. Kita mengisikan section konten dengan isi yang ada di dalam kontennya sini sampai end section. Misalkan nanti ada section yang lain lagi, itu bisa aja langsung nambahin aja di sini section end section. Gitu.
Jadi kalau untuk extend ini fungsinya adalah untuk artinya kita mau menggunakan template-nya. Kalau include itu kita ketika template ini digunakan, kita juga mengikut sertakan file apa. Jadi semua file yang di-include ini akan diikut sertakan ketika kita menggunakan template ini. Gitu. Kita coba lihat untuk objektifnya ini kita sudah kita sudah bisa membuat template menggunakan Blade. Dan di sini sudah terbentuk untuk Jumbotron, langsung kita menggunakan template-nya app tadi, dan isinya ada di dalam file Jumbotron-nya. Terus di dalam starter, kita yang starter ini tadi. Nah, misalkan teman-teman mau menggunakan template yang app ini tadi, itu kita langsung aja buat view. Misalkan view halaman utama .blade.php. Nah, di sini kita langsung gunakan aja template-nya extend app.app, terus kita section-nya yang page name kita buat namanya halaman utama. Terus untuk yang section-nya konten ini kita isikan. Kita coba copy dari yang starter. Sini kita tuliskan halaman utama. Ini kita tuliskan misalkan halo, selamat datang. Nah, ini kita sudah buat satu halaman simple. Kita cuma tinggal langsung extend dari template yang sudah kita buat. Ini untuk section-nya yang mau kita isi di dalam template itu. Nah, terus kita definisikan untuk root-nya. Misalkan kita langsung mau ganti ini. Ketika akses ke landing page-nya ini, kita ganti langsung ke yang halaman utama. Jadi kita waktu mengakses link kita, udah langsung masuk ke ini, halaman utama. Oke, untuk materinya sudah sampai di sini untuk hari ini. Mungkin kita lanjut untuk ke pertanyaan.